Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Fadila Husain dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Manajemen Pendidikan semester 2 dengan NIM 131424082. Jadi saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah agama dengan dosen pengampu Ibu Prof. Dr. Novianti Zafri, SPDI, MPDI. Baik, saya akan mempresentasikan materi tentang paradigma Qurani dalam menghadapi perkembangan iptek. Adapun rumusan masalah yaitu 1. Bagaimana sains dan teknologi dalam perspektif Al-Quran. 2. Apa saja prinsip-prinsip Qurani yang dijadikan pedoman dalam pengembangan iptek. 3. Bagaimana peran Al-Quran dalam perkembangan sains dan teknologi modern. 4. Bagaimana strategi implementasi paradigma Qurani dalam perkembangan iptek. Tujuan ini yaitu 1. Menjelaskan sains dan teknologi dalam perspektif Al-Quran. 2. Menjelaskan paradigma Al-Qurani dalam menyelesaikan problem sains dan teknologi dalam kehidupan. 3. Menjelaskan peran Al-Quran dalam perkembangan sains dan teknologi modern. 4. Menjelaskan strategi implementasi paradigma Qurani dalam perkembangan iptek. Adapun manfaat yaitu 1. Mendorong pengembangan ilmu yang pengetahuan yang tidak hanya mengutamakan aspek teknis, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai moral dan etika. Memberikan wawasan mengenai manfaat supervisi dalam mencapai tujuan pendidikan yang lebih berkualitas. 2. Mengembangkan sikap kritis dan kreatif dalam menghadapi tantangan dan peluang di era iptek. 3. Menentukan keseimbangan antara kemajuan sains dan spiritualitas sehingga ilmu pengetahuan dan ilmu iman dapat berjalan beriringan. Langsung saja ke pembahasan yaitu A. Sains dan teknologi dalam perspektif dalam Al-Quran. Al-Quran mendorong umat Islam untuk berpikir, belajar, dan memahami alam semesta sebagaimana tercermin dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang menekankan pentingnya membaca dan mencari ilmu. Quran Surat Al-Mulk ayat 3-4 juga mengajak manusia untuk mengamati penciptaan langit yang mendorong observasi ilmiah. Selain itu, sains dan teknologi dalam perspektif Islam harus digunakan untuk kebaikan umat manusia. Sebagaimana Quran Surat Al-Baqarah ayat 205 mempertimbangkan agar ilmu tidak disalahgunakan hingga merusak lingkungan dan masyarakat. B. Prinsip-prinsip Qurani yang dapat dijadikan pedoman dalam pengembangan iptek. Prinsip tauhid, kesesaan Allah, ilmu dan inovasi adalah manifestasi kebesaran Allah sehingga pengembangan iptek harus bertujuan untuk kesejahteraan umat. Prinsip khalifah, kepemimpinan manusia di bumi. Manusia bertanggung jawab mengelola alam dengan bijaksana, memastikan teknologi tidak merusak lingkungan. Prinsip Iqra, membaca dan mempelajari. Islam mendorong pencarian ilmu dan pengembangan teknologi untuk kemajuan peradaban. Prinsip keadilan, iptek harus memberikan manfaat yang adil bagi semua lapisan masyarakat. Prinsip istislah, kemanfaatan umum. Ilmu dan teknologi harus difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat seperti energi keterbarukan. Prinsip amanah, kepercayaan dan tanggung jawab. Ilmuwan harus menunjung tinggi integritas dan transparansi dalam penelitian. Prinsip surya, musyawarah, pengambilan keputusan dalam iptek harus melibatkan berbagai pihak untuk hasil yang terbaik. C. Peran Al-Quran dalam perkembangan sains dan teknologi modern. Al-Quran berperan dalam mendorong perkembangan sains dan teknologi dengan mengajak umat manusia berpikir kritis, melakukan observasi, dan memahami fenomena alam sebagai tanda kebesaran Allah. Meskipun tidak secara eksplisit menjelaskan konsep ilmiah atau teknologi, Al-Quran mengandung ayat-ayat yang menginspirasi pencarian ilmu yang pengembangan teknologi untuk kemaslahatan umat. Dorongan untuk mencari ilmu. Al-Quran menekankan pentingnya membaca dan mencari pengetahuan seperti dalam Quran Surat Al-Alaq 1 dan Quran Surat Az-Zumar 9 yang mengutamakan orang yang berilmu. Observasi alam sebagai sumber ilmu. Quran Surat Al-Ghasyiyah
17-20 mengajak manusia merenungkan ciptaan Allah, mendorong observasi ilmiah dalam berbagai disiplin ilmu. Integrasi sains dan teknologi. Al-Quran tidak memisahkan ilmu, agama, dan duniawi, melainkan mengarahkan pengembangannya agar beretika dan bermanfaat bagi kemanusiaan. Etika dalam pengembangan sains, prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab. Quran Surat Al-Baqarah 205 menjadi pedoman dalam penggunaan teknologi agar tidak merusak lingkungan dan masyarakat. Kontribusi ilmuwan Muslim. Tokoh seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, dan Al-Bairuna menjadikan Al-Quran sebagai inspirasi dalam penelitian mereka, membuktikan bahwa mempelajari alam adalah bagian dari ibadah. Strategi implementasi paradigma Qurani dalam perkembangan ipteks. Implementasi paradigma Qurani dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau ipteks memerlukan pendekatan strategi yang komprehensif. Strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kemajuan ipteks bersejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran, sehingga memberikan manfaat optimal bagi umat manusia. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan. Integrasi nilai Qurani dalam pendidikan. Mengajarkan prinsip keadilan, amanah, dan pencarian ilmu dalam kurikulum untuk membentuk ilmuwan yang beretika. Riset beretika dan bertanggung jawab. Penelitian harus mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan moral sesuai dengan ajaran Islam. Kesadaran keterkaitan agama dan ipteks. Meningkatkan pemahaman bahwa sains dan agama saling mendukung melalui seminar, diskusi, dan publikasi. Lembaga riset berbasis Qurani. Mendirikan pusat penelitian yang mengintegrasikan ilmu dan nilai-nilai Islam. Kolaborasi multidisipliner. Melibatkan berbagai bidang ilmu untuk menghasilkan inovasi yang seimbang antara teknologi dan moralitas. Teknologi berkelanjutan. Mengembangkan inovasi ramah lingkungan sebagai wujud tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Kebijakan publik berbasis Qurani. Regulasi dan inisiatif pemerintah untuk mendukung pengembangan ipteks yang sesuai dengan ajaran Islam. Peningkatan literasi Qurani, mengadakan pelatihan bagi ilmuwan dan profesion. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Ada pula kesimpulan dari yang saya jelaskan, yaitu perkembangan ilmu dan pengetahuan dan teknologi yang pesat dapat membawa manfaat besar, namun jika tidak diimbangi dengan nilai moral dan etika, bisa menimbulkan dampak negatif seperti kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial. Al-Quran mengajarkan umatnya untuk terus belajar dan meneliti dengan prinsip-prinsip seperti tauhid, amanah, keadilan, kemanfaatan umum, dan musyawarah yang menjadi pedoman dalam pengembangan ipteks. Dengan menerapkan nilai-nilai Al-Quran dalam pendidikan, penelitian beretika, serta kerjasama antara ulama dan ilmuwan, diharapkan inovasi teknologi dapat memberikan kesejahteraan bagi umat manusia dan tetap sejalan dengan ajaran Islam. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.